yang mempertemukan produsen dan konsumen untuk mencapai keseimbangan harga dan jumlah barang. Dalam konteks kentang, pasar terbentuk dari interaksi antara petani, kentang, pedagang, pengumpul, pengecer hingga konsumen akhir, seperti rumah tangga dan restoran cepat saji. Contoh di Wonosobo terdapat sebuah pasar kentang. Lingkungan agribisnis, kentang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor ekonomi dan bisnis. Kemudian ada faktor lingkungan fisik atau teknis. Ketiga ada faktor lingkungan sosial dan budaya. Saluran pemasaran adalah rangkaian organisasi atau pihak-pihak yang saling tergantung yang berperan dalam penyaluran barang dari produsen hingga ke konsumen. Fungsi utama saluran pemasaran yaitu informasi dan komunikasi. Untuk kentang, petani harus tahu kemana kentang akan dipasarkan setelah dipanen, dan juga petani harus tahu kualitas dan kuantitas kentang tersebut. Faktor yang mempengaruhi pemilihan pemasaran, yang pertama ada faktor karakteristik pasar, kedua ada karakteristik produk, kapabilitas produsen, dan juga kemampuan perantara. Khususnya untuk kentang, karena kentang adalah produk yang gampang rusak atau mudah rusak. Jadi jarak ke pasar dan juga kecepatan transportasi itu menjadi faktor yang paling penting untuk produk kentang. Implikasi kentang, saluran yang pendek, contohnya dari petani langsung ke konsumen, cenderung menguntungkan bagi petani karena mengurangi biaya, sehingga cuman menggunakan biaya yang tidak terlalu tinggi. Informasi pasar adalah data atau fakta terbaru yang berkaitan dengan kondisi pasar, misalnya mengenai harga, permintaan, dan penawaran. Komponen utama informasi pasar untuk kentang, yang pertama harga pasar, kedua permintaan dan penawaran, ketiga kualitas dan spesifikasi produk, keempat saluran distribusi, kelima persaingan dan struktur pasar. Permintaan kentang di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor permintaan. Nah, kira-kira apa aja ya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan meliputi 1. Perubahan pola konsumsi masyarakat. Masyarakat Indonesia ini semakin terbiasa untuk mengonsumsi kentang sebagai bahan karbohidrat pengganti nasi, karena kentang kaya akan serat dan juga rendah lemak. Kedua, yaitu pertumbuhan industri pengolahan dan kuliner. Karena banyak sekali restoran cepat saji yang membutuhkan kentang beku dalam jumlah banyak, sehingga hal ini menunjukkan bahwa industri kentang semakin meningkat, yaitu diversifikasi produk olahan. Selain kentang segar, produk-produk olahan seperti mashed potato, keripik kentang, maupun snack-snack kentang yang lain sangat diminati oleh masyarakat. Yang keempat, ada faktor harga dan juga barang substitusi. Ketika harga kentang naik, maka sebagian masyarakat akan berpindah dari karbohidrat kentang ke karbohidrat lain seperti singkong atau puding. Nah, hal ini menunjukkan bahwa permintaan kentang itu adalah bersifat elastis. Artinya, harga mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Penawaran kentang, yaitu jumlah kentang yang tersedia di pasar, sangat bergantung pada kondisi produksi di tingkat petani. 1. Faktor produksi. Faktor produksi meliputi kualitas bibit, ketersediaan pupuk dan pestisida, serta kondisi lahan dan juga iklim. Yang kedua, yaitu faktor musiman. Musim panen raya kentang biasanya terjadi 2 hingga 3 kali dalam setahun. Pada saat musim panen, harga cenderung turun karena penawaran meningkat. Namun pada saat gagal panen, penawaran justru menurun, sehingga harga akan melonjak naik. 3. Ada faktor lembaga penunjang seperti pemerintah, koperasi desa, maupun bumi. Berperan dalam menstabilkan harga kentang melalui program 1. Gudang penyimpanan. Yang kedua yaitu kredit usaha tani, dan yang ketiga yaitu kemitraan industri.